Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar kalian semua para pejuang UTBK SBMPTN 2021? Ya, hari ini saya tadi mendapatkan informasi dari salah satu peserta UTBK yang melaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 17 April 2021 terkait dengan gambaran soal yang keluar, ya, khususnya untuk soal-soal kuantitatif. Ya, tadi soal-soalnya sudah dituliskan garis besarnya. Apakah itu sesuai dengan soal yang asli atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas narasumber saya ini juga agak begitu lupa dengan soal persisnya atau mungkin pilihan gandanya. Tapi paling tidak ini nanti bisa dijadikan gambaran atau kurang lebih seperti apa soal-soal yang akan keluar di UTBK SBMPTN 2021. Bisa saja nanti soalnya yang keluar di sesi berikutnya akan sama atau berbeda. Paling tidak gambaran soal ini adalah menunjukkan bahwa kurang lebih seperti inilah nanti, ya, soal-soal yang akan keluar, meskipun mungkin beberapa bilangan atau model soalnya akan diganti, ya. Oke, saya kira itu kita akan mulai belajar bersama untuk membahas soal-soal itu. Sekali lagi saya tidak jamin bahwa soal ini juga benar 100% dari yang asli keluar atau tidak. Mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Oke. Ini adalah soal yang pertama, ya, yang diinformasikan ke saya. Jika titik P ini terkait dengan transformasi geometri, ya. Ini soal masuknya di kuantitatif. Informasinya kan untuk kuantitatif tahun ini memang didominasi oleh matematika dasar, ya. Karena matematika dasar sekarang tuh sudah tidak masuk di soshum, dimasukkan di kuantitatif. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang kelompok soshum itu memang ada matematikanya, dan tahun ini memang tidak ada, ya, dimasukkan ke soal-soal kuantitatif. Oke. Ini soal yang pertama. Jika titik P min 1,3 digeser sejauh A, B, ya, lalu dicerminkan ke garis X sama dengan 2, maka bayangannya menjadi P aksen 3,6. Maka nilai A dikurangi B adalah. Oke, banyak cara mengerjakan soal ini, tapi mungkin akan coba saya selesaikan menggunakan metode grafik, ya. Akan kita mulai dari belakang, ya. Kita akan mulai dari belakang, ya, atau bisa dari depan sebenarnya min 1,3 nanti kemana, kemudian sampai akhirnya di titik 3,6. Kalau saya coba mungkin dimulai dari belakang, ya. Kita gambar ini. Kita punya titik 3,6 misalkan ini. 1, 2, 3, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan, ya. 3,6 itu berarti kurang lebih ada di sini. Ini 3,6, ya, ini 3, ini 6. Oke, titiknya ada di sini. Kalau tadi dicerminkan ke garis X sama dengan 2, berarti awalnya kan di sebelumnya, ya, kemudian dicerminkan ke X sama dengan 2, jadinya nanti ini, ya, 3,6. Maka kita akan balikkan ke X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 ini kan 2, ya, jadi ini. Kalau titik ini dicerminkan ke X sama dengan 2, maka jatuhnya akan di sini. Oke, ya, ini. Nah, berarti jatuhnya ada di berapa ini? 1,6. Nah, titik ini berarti 1,6. Oke. Kemudian titik ini akan digeser, ya, akan digeser sejauh A, B dan menjadi titik pertamanya ada di min 1,3. Coba kita lihat ini min 1-nya di sini. 1, 2, 3, 3-nya ada di sini. Oke. Nah, maka secara logika saja dari titik ini menuju ke titik ini ada berapa pergeserannya. Ternyata kalau dari sisi X-nya ini ada 2, digeser 2 kali, ya, 2. Kemudian dari sisi Y-nya ini ada 1, 2, 3, ya. Jadi A-nya ini bisa saya tulis ini 2, B-nya ini adalah 3. Kalau ditanyakan berapakah A dikurangi B, maka 2 dikurangi 3. Jadi jawabannya adalah min 1, ya. Itu mungkin salah satu solusi untuk menyelesaikan soal ini. Kebetulan tidak begitu sulit, bisa kita selesaikan menggunakan metode grafik saja, tidak perlu pakai rumus-rumus. Oke, ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya.
Logaritma ini juga masuk di kuantitatif ya, tapi masih berbentuk sederhana ini. Nilai X yang memenuhi persamaan 6 log 2 ditambah 6 log X sama dengan 1. Oke, karena ini persamaan logaritma, maka ruas kanan juga harus kita buat menjadi bentuk logaritma. Oke, mungkin saya tulis seperti ini, 6 ini tabletnya ini agak bermasalah ini ya. 6 log ini 2 ditambah 6 log X. Nah, ini satunya harus kita buat logaritma juga dalam bilangan pokok 6, jadi 6 log 6 ya. Kalau 6 lognya kita hilangkan maka menjadi 2 ditambah 6 log X ini sama dengan 6. Kalau 2-nya ini kita pindah ke ruas kanan maka menjadi 6 log X ini. Berarti 6 dikurangi 2 ini jadinya sama dengan 4. Oke, kalau ada logaritma berbentuk seperti ini, maka untuk mengubahnya dalam bentuk bilangan berpangkat, maka ini tinggal dipangkatkan ke sana. 6 pangkat 4 nilainya sama dengan X. Jadi 6 pangkat 4 hasilnya adalah X ya. Jadi X-nya ketemu 6 pangkat 4. Kalau kita lihat di sini X, G-nya adalah 6 pangkat 4, maka bisa kita pastikan jawabannya adalah P ini nilainya sama dengan Q ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu soal yang kedua. Kita akan lanjut soal yang ketiga. Oke, ini barisan aritmatik ya. Jika 2, 4, 6 merupakan barisan aritmatik, maka pernyataan yang benar adalah kalau ada 2, 4, 6 dan seterusnya, ini aritmatik, maka bisa kita pastikan suku pertamanya adalah 2. Ini bedanya ya, semakin ke kanan ini ditambah 2 berarti bedanya adalah 2. Yang gitu ya. Kita akan cek satu-satu pernyataannya. Apakah suku ke-6 ini lebih besar dari 10? Suku ke-6 terserah, mau pakai rumus boleh, mau dilanjutkan juga boleh. Kalau ini 2, 4, 6 selanjutnya adalah 8. Ini adalah 10. Suku ke-6 nya ada di 12. Kalau dikatakan suku ke-6 lebih besar daripada 10, suku ke-6 nya di sini 12, maka pernyataan yang nomor 1 ini adalah benar. Oke, secara strategi triknya, kalau 1 ini benar maka bisa dipastikan nomor 3 ini juga benar ya. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan jumlah n suku pertama, karena semua suku-sukunya ini adalah genap. Kalau dijumlah hasilnya pasti akan genap. Oke ya, jadi 1 sama 3 benar. Jadi tidak mungkin ini C sama D ini tidak mungkin. Coba kita akan buktikan yang kedua atau yang keempat. Hasil kali suku ke-7 dan suku ke-20 ya. Perhatikan suku ke-7 dan suku ke-20. Sebenarnya ini tidak perlu dihitung pakai rumus berapakah suku ke-7-nya berapa, suku ke-20-nya berapa, ini akan menjadi lebih lama. Kita pakai logikanya saja. Karena semua suku-sukunya di sini adalah genap ya. Suku ke-7 pasti nanti genap ya. Ini kalau kita hitung kan 14. Dan suku ke-20-nya pasti juga genap ya. Kalau dikalikan bilangan genap dengan genap pasti hasilnya adalah genap, bukan ganjil. Maka yang kedua ini adalah tidak ya. Jadi yang ada 2-nya jelas ini tidak. Tadi sudah kita dapatkan yang 1 sama 3 benar, berarti yang 2 ini tidak ya. Ini tidak, ini tidak. Jadi yang kedua juga tidak. Oke, ini juga ada 2, ini tidak. Maka bisa kita pastikan jawabannya adalah yang B. Oke ya, mungkin itu bisa lebih cepat untuk mengerjakan daripada harus menghitung pakai rumus. Oke, soal berikutnya. Suatu bilangan terdiri dari 2 log 32 angka yang tersusun angka-angka ganjil. Ini masuk dalam wilayahnya kaidah pencacahan ya. Ini angka-angka ganjil selain 1 dan 3. Jika angka 5 dan 7 boleh berulang, maka banyak bilangan yang mungkin terbentuk. Oke, terdiri dari berapa angka di sini dituliskan dalam bentuk log ya. 2 log 32 itu nilainya adalah 5 ya, karena 2 pangkat 5 adalah 32. Angka-angka ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Karena dia selain 1 dan 3 maka ini tidak dipakai. Sementara 5 dan 7 boleh berulang. Berarti ada 5 angka, berarti bisa saja 5-nya 2 kali. 5, 7-nya 2 kali, kemudian 9. Oke. Karena bentuknya seperti ini, maka sesuai aturan kita bisa pakai rumus dulu itu namanya permutasi dengan elemen yang sama ya. Karena ini ada 5, maka cara mengerjakannya adalah tinggal 5 ini faktorial dibagi yang sama, ini ada 5 ada 7, masing-masing 2, berarti di sini 2 faktorial kali 2
faktorial. Oke, ini bisa kita jabarkan 5, 4, 3. Berhenti saja di 2 faktorial biar bisa disederhanakan dengan yang bawah ya. Ini kita hilangkan. 2 faktorial itu 2 kali 1, 2. Kalau ini saya hilangkan, ini saya coret, ini tinggal 2. Berarti 5 kali 2, 10. 10 kali 3 adalah, nilainya adalah 30. Oke ya. Ini jadi jawabannya adalah yang A, 30. Oke. Ya, bisa saja nanti soalnya bisa berbentuk lain ya. Yang jelas tidak usah takut, ini hanya merubah bentuk logaritma dalam sebuah bilangan saja. Oke, soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Ini juga soal yang tidak terlalu sulit sebenarnya, cuman harus butuh kehati-hatian dalam dengan terus soalnya mudah terus cepet-cepetan ternyata malah nanti terjebak dengan jawaban yang salah. Jika ABC adalah bilangan bulat yang didefinisikan dengan A pagar B pagar C sama dengan A kuadrat min B dibagi C, maka nilai dari 3 pagar min 6 pagar 3. Sesuaikan saja bentuknya ya. Kalau di sini A kuadrat berarti di sini nanti 3 kuadrat. Dikurangi negatif 6 ya, hati-hati ini negatif 6, ada 2 kali negatif di sini, yang ini dibagi dengan C-nya ini adalah 3. Oke. Ingat, karena ada pengurangan dengan pembagian, maka yang didahulukan adalah yang pembagian. Maka ini 3 kuadrat dikurangi ya, min 6 dibagi 3 ini adalah min 2. Oke ya. Berarti ini 9 ini ditambah dengan 2. Oke ya. Jadi sama dengan jawabannya adalah 11. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Sekira itu dulu ya pembahasan soal belajar kita terkait dengan soal kuantitatif UTBK 2021. Sekali lagi saya tidak bisa menyatakan 100% bahwa soal ini benar-benar keluar kemarin. Ini hanya informasi yang saya dapatkan. Paling tidak ini nanti sebagai gambaran teman-teman semua dalam mengerjakan yang belum melakukan tes UTBK. Ya, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan bisa mengerjakan. Dan yang paling penting adalah di UTBK itu karena yang diminta itu, yang dicari adalah yang bisa mengerjakan dengan tepat dan waktu yang cepat. Jadi gunakan strategi sebaik mungkin agar bisa menyelesaikan soal itu dalam waktu yang lebih cepat ya. Jadi harus jitu, harus cerdik untuk menganalisa soal dan mengerjakannya dengan cara yang paling cepat. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.